Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa ke-30 yang kita rayakan pada hari Minggu 26 Oktober 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang perihal berdoa. Sama saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 yang kita dengar atau yang kita baca dalam perayaan hari Minggu biasa ke-30 ini berkisah tentang dua orang yang sedang berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi termasuk orang terhormat, sedangkan si pemungut cukai sering dipandang sebagai orang berdosa. Si Farisi mengungkapkan semua perbuatan baik yang telah dilakukannya. Dia bangga dengan semua perbuatan baik yang telah dilakukannya, seolah Tuhan berkenan dengan doanya itu. Sebaliknya, si pemungut cukai tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Si Farisi yakin bahwa hidupnya sempurna. Dia mau menyuap Tuhan lewat doanya dengan harapan Tuhan semakin berkenan kepadanya. Seakan Tuhan hanya mencintai mereka yang sempurna hidupnya. Ternyata Tuhan tidak mau disuap. Hati Tuhan tidak luluh karena suap. Dia adalah hakim yang tidak memihak. Sebagaimana yang kita dengar dalam kitab Putra Sirak, bacaan pertama Putra Sirak 35 ayat 12. Tuhan mau mencintai dan sudi mendengarkan doa semua orang. Bahkan Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Apa yang salah dengan doa si Farisi? Apa yang menyebabkan doa si pemungut cukai dibenarkan Allah? Jawaban dari pertanyaan ini dapat kita baca dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 35 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Tuhan berkenan kepada siapapun yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya. Deretan perbuatan baik si Farisi membuatnya yakin bahwa Tuhan di pihaknya. Dengan keyakinan tersebut, dia lantas menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Padahal seorang pendoa sejati mesti semakin rendah hati. Suap orang Farisi ini, perbuatan baiknya menuntut balasan dari Tuhan. Sebaliknya, si pemungut cukai sadar bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah kotor dan dosa. Dia pantas dihakimi dan dipersalahkan oleh Tuhan. Namun dalam doanya dia memohon dengan penuh iman, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jeritan doa si pemungut cukai telah menembus awan dan Tuhan sudi mendengarkan doanya. Sama saudara para sahabat yang dicintai Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan dari perikop Injil hari Minggu biasa ke-30 ini? Sebagai orang Kristiani, murid-murid Yesus, doa kita mesti menjadi bagian dalam hidup kita. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan hendaknya bukan merupakan bentuk suap kita kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan tidak bisa disuap dengan doa-doa kita. Tuhan terus menanti doa-doa yang berasal dari kedalaman hati kita sebagai ungkapan iman dan cinta kita kepadanya. Karena itu, Dia tidak pernah memalingkan telinganya dan doa-doa kita. Kita pasti pernah mendengar lagu Tuhan Tahu. Saya akan menyanyikan sebagian dari lirik lagu Tuhan Tahu ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga terkasih, Tuhan tahu isi hati dan kerinduan hati kita yang paling dalam. Bahkan ketika kita sedang dalam kesusahan, seperti dalam lagu tadi, saat menangis, atau seperti kata Daud, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Doa-doa yang kita panjatkan hendaknya membuat kita menjadi melek atau mata kita terbuka terhadap segala kelemahan atau keberdosaan kita. Karena itu, buah dari doa yang tulus adalah kerendahan hati. Marilah kita terus berdoa dengan rendah hati. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita setiap hari. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.